Sudah siap? Ini coba. Bismillah, kita mulai. Para tamu Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk keluarga beliau, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, dan semoga rahmat beserta keselamatan dilimpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memberikan izzah, kemuliaan kepada antum semuanya. Kita akan melanjutkan kaji kita dari bab wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Tugas kami, kata Allah, hak kami, kewajiban kami adalah memberikan pertolongan kepada mukmin, sebagaimana yang antum temukan ayatnya adalah di dalam surat yang ke-30. Ya, sebagaimana surat yang ke-30. Ya, ayatnya 47. Baik, kita akan melanjutkan pada ayat Allah Ta'ala. Silakan dibuka Qur'annya di surat 3 ayatnya 123.
Di temanya itu tema adalah di surat, penulis kitab Syekh Jamil Zainu itu mengangkat tema suratnya 30 ayat 47. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin gitu. Tapi pelajaran kita sampai pada surat yang ketiga ayatnya 123. Taib, silakan dilihat di ayat yang ke-122 maupun 123. Taib. Dan ini bicara perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Badar itu adalah nama satu tempat, satu desa yang berada di Madinah. Jarak dengan Madinah kurang lebih 130 km. Kemudian jarak dari Mekah kurang lebih 540 km. Pasukan musyrik, pasukan kafir dipimpin oleh, yaitu beliau Abu Sufyan. Ada 3 peperangan yang dipimpin oleh beliau. Perang Ahzab atau perang Khandaq, perang Uhud, begitu juga adalah di perang Badar. Taib. Pelan-pelan saya akan mengajak ibu bapak untuk melihat di ayat 121 dulu. Di surat 3. Yuk. Wa id ghadawta min ahlika, dan ingatlah ketika engkau Muhammad pergi di pagi hari, min ahlika, karena meninggalkan keluarga kamu, tubawwi'ul mu'minin, dalam rangka engkau untuk mengatur orang-orang mukmin. Kata Allah, maqa'ida lil qital, di tempat-tempat di mana mereka berpusat untuk berperang, pos-pos untuk berperang. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 122, idhammat, ingatlah ketika berkeinginan, ta'ifatani, 2 golongan, minkum, dari kalian, antafshala, bahwa keduanya takut, wallahu waliyuhuma, Allah adalah wali bagi mereka berdua, dari 2 golongan itu. Wa 'alallahi, dan atas Allah semata, falyatawakkal, maka hendaklah bertawakal, al mu'minun, orang-orang yang mukmin. Kemudian 1, 2, 3. Walaqad nasarakumullahu, dan sungguh benar-benar, karena qad mengikuti bentuk pola fi'il madhi, kata kerja lampau past tense, maka diartikan sungguh, ada lam taukid, dan sungguh benar-benar. Nasarakumullah, Allah telah menolong kalian, bibadrin, dan yaitu di perang Badar. Wa antum adillatun, sedangkan kamu Muhammad dan teman-teman kamu, sahabat kamu, adillatun, hina.
dalam arti jumlahnya sedikit. Kata Allah, sungguh benar-benar Allah telah menolong kamu Muhammad pada saat perang Badar di tahun kedua Hijriah. Padahal Rasul dan para sahabatnya jumlahnya tidak banyak, hanya 300 lebih 10. Kata Allah, fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Di ayat 122, falyatawakkal, bertawakallah kepada Allah. Di 123, maka bertakwalah kepada Allah. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Di dalam kitabnya Syekh Jamil Zainu, perhatikan sebelum ayat 123 surat 3, penulis kitab mengatakan wa tamman nasru lil mu'minin al muwahhidin. Allah Ta'ala menyempurnakan pertolongannya kepada orang-orang mukmin yang muwahhid, mukmin yang mengesahkan Allah. Jadi ada satu sebab, ada satu hal yang Allah menolong hambanya ketika hambanya mengesahkan Allah. Gitu. Kemudian wa kana min du'a'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma'rakati Badrin. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya peperangan Badar, tadi Anda sampaikan secara jumlah kecil, maka Rasul mengatakan wa antum adillatun, jumlahnya tidak banyak, secara kasat mata kalah. Lalu Rasulullah SAW membaca sebuah doa, ini doanya, dan beliau berdoa kepada Allah, artinya mengesahkan Allah. Kondisi yang sangat-sangat tidak menguntungkan, tapi optimis, beliau melakukan istighatsah. Itu namanya optimis yakin, tidak pesimis dalam hidup. Lihat di kitabnya, itulah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, anjizli, tunaikanlah, dari kata anjaza, anjizli, tunaikanlah oleh engkau Allah untukku, ma wa'attani, apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Karena janji Allah adalah siapa yang menolong bakal ditolong. Itu janji Allah. Di surat 47 ayat 7 itu Allah yang menyampaikan secara umum, tidak hanya untuk Rasul, semua untuk orang mukmin. Di surat 47 ayat yang ke-7, surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Jadi berlaku hukum kausalitas, sebab akibat. Kita yang harus mengambil sebab. Anak ulang terjemahannya surat 47 ayat 7, wahai orang-orang yang beriman, bentuknya jamak, siapapun, tidak hanya Rasul, jika kamu menolong agamanya Allah, intan surullah, asalnya intan suru Allah, Allah, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah teguhkan kedudukan kamu. Di doanya Rasul
terselip kata doa, Allahumma anjizli, ya Allah tunaikan untukku ma wa'adtani, apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Karena janjinya enggak mungkin diselisihi. Allahumma, ya Allah, atini, berikan kepadaku ma wa'adtani, apa yang engkau janjikan kepada diriku. Allahumma, ya Allah, intuhlika, jika engkau binasakan, Allah, kata Rasul, hadhil isabah, pasukan Islam ini, saya dan para sahabat, min ahlil Islam, dari keluarga Islam, dari penduduk muslim, la tu'badu fil ardi, engkau tidak diibadai di muka bumi. Karena Rasul dan para sahabatnya meninggal, sudah tidak ada penyampai dakwah lagi. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Waktu apa gitu? Waktu peperangan Badar. Kondisinya jumlah tidak banyak, hina, sedikit. Tapi karena tauhid, karena mentauhidkan Allah, Allah tolong. Bentuk pertolongannya, Allah datangkan 1000 malaikat. Jadi yang harus antum lihat itu adalah, lihat sesuatu yang menurut kasat mata tidak mungkin, tapi karena tadi dengan sebab Allah menolongnya, karena mentauhidkan Allah, sebagaimana di surat 47 tadi ayat 7. Lah, bentuk pertolongannya sebagaimana surat 8 ayatnya 9. Surat 8 Al-Anfal, in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu dan para sahabatmu berdoa istighosah kepada Tuhanmu, tauhid, Allah mengijabah doa-doamu, dan aku mengirimkan bala bantuan, mendatangkan bala bantuan 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Gitu. Akhirnya secara jumlah pasukan Rasul banyak. Yang tadinya cuma 300 lebih 10, tapi dengan mendapatkan bala bantuan 1000 malaikat, mereka kalah. Oke. Lanjut. Jadi diingat, pertolongan itu diberikan kepada muwahhid, bahasa Arabnya, orang yang mengesahkan Allah. Lebih lanjut, Syekh Jamil Zainu mengatakan, wa nara al-muslimina al-yaum. Kita suruh nengok nih sekarang. Kita suruh melihat nih, kita suruh memperhatikan nih sekarang. Kita perhatikan orang muslim saat ini. Kita melihat, kita tengok, kita perhatikan keadaan orang Islam saat ini. Yahuduna al-ma'arik. Mereka orang Islam saat ini melakukan peperangan. Didda a'daihim, dalam rangka melawan musuh-musuh mereka, orang Islam. Fi aktsaril bilad, di banyak negerinya umat Islam. La yantasiruna, tapi sayangnya
mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Banyak terjadi sekarang di masyarakat Islam. PR untuk umat Islam. Banyak terjadi di saat ini, hari ini, tahun ini, bulan ini. Mereka melakukan peperangan, baik fisik maupun tidak fisik. Fi aktsaril bilad, di banyak negeri, zidda a'daihim, dalam rangka melawan musuh-musuhnya. Tapi la yantasirun, sayangnya mereka tidak mendapatkan pertolongan. Kan mestinya ditolong wong Islam, mestinya ditolong. Penulis kitab mengatakan, fama huwa sababu dzalika, apa penyebabnya hal itu kira-kira? Kok tidak mendapatkan pertolongan? Taib, hal yatakhallafu wa'dullahi binisbati lil mu'minin? Hal yatakhallafu wa'dullah, apakah Allah mengingkari janjinya? Apakah Allah mengingkari janjinya kepada orang-orang mukmin? Jawabannya apa? Tidak mungkin. La abada, tidak mungkin sama sekali. Sampai kapanpun Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ini ada hal yang salah ini. Kenapa enggak mendapatkan pertolongan? Umat Islam melakukan tadi perang melawan orang kufur, orang musyrik, baik secara fisik maupun non fisik. Kenapa tidak mendapatkan pertolongan? Syekh Jamil Zainulnya, fama huwa sababu dzalik, apa kira-kira penyebabnya? Terus dia menanyakan, hal yatakhallafu wa'dullah binisbati lil mu'minin, apa Allah mengingkari janjinya? Enggak. Karena di dalam Al-Quran surat yang ketiga ayat yang ke-9 Allah mengatakan, innahu la yukhliful mi'ad, gitu. Allah tidak, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Terus innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi janji untuk orang mukmin pasti, tidak mungkin tidak. Ingat tadi surat 47 ayat yang ke-7 tadi. Penulis kitab Syekh Jamil Zainul mengatakan la abada, tidak akan pernah Allah mengingkari janjinya. Walakin ainal mu'minun, penulis kitab mengatakan, kalau begitu di mana orang-orang mukmin? Hatta ya'tiyahumun nasru al-madhkur fil ayah, hingga pertolongan Allah diberikan kepada mereka. Di mana orang-orang mukmin? Kok tidak mendapatkan pertolongan? Taib. Yang pertama, antum yang enggak punya bawa kitab silakan dicatat. Hal ista'adtu bil imani wat tauhid, apakah mereka para mujahid itu mempersiapkan dirinya dengan iman dan tauhid? Ini yang pertama. Penulis kitab mengatakan nas'alul mujahidin, kita tanya sekarang para mujahid. Yang bertanya,
hal ista'addu bil imani wat tauhid. Apakah para pejuang ini membekali dirinya dengan iman dan tauhid? Dua-duanya include, gak bisa salah satu. Iman punya tapi tidak mentauhidkan, tidak akan ditolong. Jadi pertanyaan pertama, berbekal dengan apa? Dengan iman dan tauhidkah? Alladaini bada'a bihima ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Penulis kitab mengatakan iman dan tauhid keduanya merupakan bekal yang Rasul sampaikan di Makkah al-Mukarramah, dakwatahu fi Makkah qoblal qital. Sebelum berperang, Rasul di Mekah mempersiapkan diri kepada para sahabatnya dengan iman dan tauhid. Mana tauhid? Mengesahkan Allah. Ini yang pertama. Berbekal dengan keimanan dan tauhid. Iya. Kemudian yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh penulis kitab, dengan mengambil sekarang. Jadi yang pertama, akidah dibenahi dulu. Kalau ingin berjuang, akidah benerin dulu. Imannya dibenerin dulu, tauhidnya iya. Kalau itu ndak akan diberikan pertolongan. Gitu. Yang nomor dua, hal akhadu. Penulis kitab mengatakan hal akhadu bis sababi alladhi amarahum bihi rabbuhum. Pasukan Islam, pertanyaan kedua, apakah mereka mengambil sebab sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka, sebagaimana Al-Quran surat yang kedua. Maaf, bukan surat yang kedua. Sebentar. Itu ada di kitab surat berapa kira-kira? Wa a'iddu lahum mastata'tum. Surat berapa? Antum yang megang kitab, wa a'iddu lahum, Al-Anfal ayat berapa? 60. Monggo silakan dibaca Mas. Jangan di kitabnya. Baca di surat Al-Anfal surat 8 ayatnya 60. Ya, silakan. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan yang kamu miliki, iya, dan pasukan berkuda. Dengan persiapan itu, kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Iya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi. Syukran. Nomor 1, anak ulang, kuatkan keimanan dan tauhid. Nomor 2, mengambil sebab yang Allah Ta'ala perintahkan. Ayat yang diambil tadi bisa dimatikan punya jenengan.
Dalilnya adalah surat 8 ayat 60. Di kitab disampaikan waqad fassaraha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ar-ramyu. Yang dimaksud adalah mempersiapkan sesuai dengan kemampuan, dengan kekuatan adalah dimaknai ar-ramyu, memanah, menembak dan lain sebagainya. Jadi kekuatan secara peralatan, kalau bahasanya orang negara alutsista, itu mesti dimiliki oleh mujahid. Jadi jangan perang melawan Israel bawanya Robbana Atina. Jangan cuma dengan doa. Ngelawan musuh itu harus memiliki peralatan. Tadi min kuwatin, Rasul sampaikan ar-ramyu, melempar, memanah, menembak dan lain sebagainya. Taib. Nomor 3. Pertanyaan yang disampaikan, hal da'au rabbahum. Pertama, kekuatan iman dan akidah. Yang kedua, kekuatan peralatan. Yang ketiga, hal da'au rabbahu. Apakah mereka berdoa kepada Allah? Apakah mereka melibatkan Allah? Apakah mereka berdoa kepada Allah? Wa afraduhu bid-du'ai indal qital. Dan apakah mereka mengesahkan Allah di dalam doanya ketika berperang? Mereka berdoakah kepada Allah ketika berperang? Am asyraku ma'ahu ghairah? Ataukah mereka malah menyekutukan Allah dengan yang lain? Farahu, mereka bahkan bangga dengan kesirikannya. Yang ketiga, anak ulang, pertanyaan untuk para mujahid. Apakah mereka melibatkan Allah? Apakah mereka mengutamakan kekuatan pribadi? Ataukah mereka berdoa kepada Allah? Di saat berperang hanya mengesahkan Allah, menyeru kepada Allah. Penulis kitab bertanya, ataukah mereka malah menyekutukan Allah dengan yang lain? Bahkan mereka bangga dengan menyekutukan Allah tadi. Yas'alunan nasra min ghairih. Bahkan mereka meminta pertolongan kepada selain Allah dengan sekutu-sekutu tadi. Mimman ya'taqiduna fihim al-walayah, yang mereka yakini sekutu itu dapat memberikan pertolongan dan kekuasaan, sementara adalah wahum abidulillah, mereka semua adalah hambanya Allah. Ataukah mereka malah menyekutukan Allah? Mereka bangga minta kepada selain Allah ketika mereka berjihad, bukan minta kepada Allah. Mereka tidak akan mendapatkan pertolongan kalau melakukan yang seperti ini. Dikatakan oleh penulis kitab, la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dhurran. Sekutu yang mereka sekutukan itu, yang dijadikan sebagai tempat alat untuk menyekutukan Allah, la yamlikuna li anfusihim naf'an. Mereka tidak bisa menolong kepada dirinya ketika sesuatu datang, dan mereka tidak dapat menolak madarat ketika itu datang kepada mereka. Pertanyaan penulis kitab, limadha, mengapa la yaktaduna birrasuli fi du'aihi li rabbihi wahdah? Kenapa mereka tidak meneladani akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di dalam doanya Rasul
Rasul meminta kepada Allah Ta'ala semata, tidak meminta yang lain. Dalilnya surat 39 ayatnya 36. Silahkan, monggo mas, untuk dibaca. Bismillah. Yuk, silakan. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan selain Dia. Siapa yang Allah biarkan sesat, tidak ada satupun yang memberi petunjuk kepadanya. Sekarang perhatikan yang perlu dipertanyakan kepada para mujahid dalam rangka untuk tadi berperang melawan kebatilan. Pertama, kekuatan iman dan tauhid harus. Yang kedua adalah kekuatan secara alat. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Ta'ala semata. Yang keempat, pertanyaannya, hal hum mujtami'una wa mutahabbuna fima bainahum. Apakah umat Islam mereka satu sama lain saling bersatu? Apakah umat Islam satu sama lain saling cinta mencintai di antara mereka? Kalau umat Islam bercerai-berai, Allah tidak akan menolong. Jadi syaratnya umat Islam mesti bersatu, tidak bercerai-berai. Untuk bersatu diikat dengan jalannya Allah. Gitu. Satu hal yang pasti, siapapun yang tidak menggunakan jalannya Allah dan Rasulnya pasti akan menempuh jalan bercerai-berai. Pertanyaan keempat adalah, apakah umat Islam bersatu dan saling cinta mencintai? Kita buka sekarang di surat 8. Betul 8 ya? Ayat berapa itu? Berapa? 46. Monggo mas dibaca di Al-Quran. Taatilah Allah dan Rasulnya. Iya. Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Serta bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Syukran. Kalau kamu saling bertentangan satu sama lain, maka kamu akan lemah, tidak akan kuat. Taib. Selanjutnya adalah yang kelima. Pertanyaan yang mesti disampaikan, dipertanyakan kepada para mujahid. Wa akhiran, akhirnya kata penulis kitab, lamma tarakal muslimuna aqidatahum, ketika umat Islam sudah berani meninggalkan keyakinan mereka, akidah mereka, wa awamira dinihim, dan umat Islam berani meninggalkan agama mereka, ajaran agama mereka, allati ta'muru bitaqaddum al-ilmi wal hadari, yang dimana agama itu memerintahkan akan kemajuan ilmu dan al-hadar, yaitu budaya, teknologi. Takhallafu an sairil umam, mereka ketinggalan dari umat-umat yang lain. Wahina, dan ketika saat ini, yauduna lidinihim, mereka kembali kepada agama mereka. Yaudu lahum, dan mereka, dan Allah menjanjikan kepada mereka, yaitu izzatuhum, kemuliaan akan mereka.
kalau umat Islam tidak meninggalkan keyakinan dan agama mereka. Kenapa umat Islam mesti bangga dengan agamanya? Contoh, ini contoh simpel aja. Umat Islam ada yang senang bersiul? Ada ya? Karena tadi saya dengar ada orang bersiul. Entah di mana saya lupa tadi. Orang bersiul kalau tujuannya supaya untuk ulama membedakan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh, enggak jatuh sampai haram. Tetapi kalau sampai siulan itu untuk mengiringi hal yang maksiat, maka menjadi haram. Contoh, lagunya diva, umpamanya menghitung hari. Lagunya siapa itu? Lagunya siapa? Alah gayanya ora apal. Lah yang mendengarkan sambil mulutnya siul, swi gitu umpamanya tak? Tidak boleh. Tapi kalau dalam rangka untuk menenangkan buah hati, ulama berbeda. Satu mengatakan mubah boleh, yang satu makruh. Gitu. Ya. Dah, itu contoh. Bismillah. Jangan tinggalkan ajarannya Islam, malah mengambil miliknya orang lain. Jangan. Syaratnya tadi itu. Apakah umat Islam meninggalkan akidah dan perintah agama mereka, sementara ketika mereka kembali kepada agama mereka, Allah akan menjanjikan kepada mereka taquddumuhum, kemajuan untuk mereka, dan wa'izzatuhum, kemuliaan untuk mereka. Taib. Yang keenam terakhir, pertanyakan kepada para mujahid, idza haqqaqtumul iman al-madlub, ketika umat Islam merealisasikan, mewujudkan akan keimanannya al-matlub, sebagaimana yang diperintah, fasayatikumun nasru al-mau'ud, maka pertolongan yang dijanjikan akan diberikan kepada mereka umat Islam. Sebagaimana dalam ayat suratnya 30 ayatnya 47, sebagaimana tema. Silakan Mas untuk dibaca. Surat 30 Ar-Rum ayatnya 47. Sungguh kami benar-benar telah mengutus sebelum engkau, Nabi Muhammad, beberapa orang rasul kepada kaumnya. Iya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Terus Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang durhaka. Terus Merupakan tanggung jawab kami menolong orang-orang mukmin. ya, merupakan kewajiban kami menolong kepada orang-orang yang mukmin. Kalau orang mukmin, ingat tadi, imannya dijaga, tauhidnya dijaga. Kalau berperang, alutsistanya dipakai, alutsistanya punya. Yang nomor 3 adalah mereka selalu berdoa kepada Allah, mentauhidkan Allah. Yang keempat, umat Islam mesti bersatu padu, saling cinta mencintai. Taib, kita akan masuk di bab baru. Ingat tadi ya temanya, yang tadi pertolongan merupakan haknya Allah, tapi ada hukum kausalitas, sebab akibat. Jangan mimpi untuk mendapatkan pertolongan kalau tidak saling cinta mencintai. Senengnya gedur, bahasa Jawanya, senengnya berantem.
Umat Islam sekalipun beda tidak boleh berantem. Umat Islam sekalipun beda tidak boleh melakukan perpecahan. Yang ada hanya saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr gitu. Yuk kita masuk di bab baru, al-kufrul akbar wa anwa'uh. Kita akan membicarakan kekufuran yang besar dan macam-macamnya gitu. Taib. Penulis kitab mengatakan al-kufrul akbar, kekufuran yang besar, yukhriju sahibahu, dapat mengeluarkan pelakunya minal Islam, dari Islam, yaitu al-kufrul i'tiqadi, kufur keyakinan. Wa anwa'uhu kathiratun, macamnya kufur keyakinan banyak. Ingat tadi ada kata yukhriju sahibahu, mengeluarkan pelakunya minal Islam, dari Islam. Jadi menurut orang boleh jadi dia masih Islam, menurut Allah boleh jadi dia sudah kufur. Hati-hati. Ini bicara tentang kekufuran besar, bukan kekufuran kecil, bukan. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan itu adalah al-kufrul i'tiqadiyu, kekufuran keyakinan. Satu, jenengan catat, kufrut takdzib, kekufuran akibat mendustakan. Kekufuran akibat mendustakan, yaitu wahuwa takdzibul Quran awil hadisis sahih, yaitu mendustakan Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena hadis sahih satu kesatuan dengan Al-Quran, tidak bisa dipisah. Hadis itu satu kesatuan dengan Al-Quran, tidak bisa berdiri sendiri. Quran sendiri, hadis tidak. Karena hadis merupakan pengejawantahan dari beliau Rasulullah SAW. Atau ini ba'dima ja'a fihima, atau mengingkari, mendustakan sebagian dari isi Al-Quran maupun hadis yang sahih. Ini pantas tak ambil, ndak pantas enggak. Anak ulang, oh ini pantas diambil, ini ndak pantas enggak. Bukan gitu. Seluruh isinya Quran pantas. Seluruh isinya Quran hak. Yang tidak pantas cara mikir kita. Seluruh isinya hadis sahih benar. Yang tidak benar cara kita mikir. Maka ketika ada orang mengatakan jilbab itu busananya orang Arab, itulah yang mesti diberesi pikiranmu, bukan ayatnya. Gitu. Dikatakan kufur besar ketika mendustakan baik sebagian maupun keseluruhan isinya Al-Quran dan hadis yang sahih.
Dalilnya adalah wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah suratnya 29. Monggo Mas. Ayatnya 68. Monggo. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan kepada Allah atau orang yang mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepadanya? Iya. Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Iya. Ada kata kadziban au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Taib, ini kekufuran besar. Dah. Semua ayat benar. Semua hadis sahih benar. Taib. Selanjutnya, termasuk kekufuran besar adalah kufrul ibai, kekufuran akibat keengganan, tidak mau, wal istikbar, dan sombong. Kekufuran diakibatkan oleh adanya keengganan dan kesombongan. Ma'at tasdiqi, padahal hatinya membenarkan. Tuh hati-hati. Hatinya jujur tahu itu ya benar, tetapi maaf di dalam sikapnya tidak mau. Kufrul ibai wal istikbar, kekufuran akibat disebabkan keengganan dan kesombongan. Padahal ma'at tasdiq, sebenarnya dia jujur itu benar. Wa huwa adamul inqiyadi lil haq, dia karena sombong, enggan, tidak mau tunduk patuh kepada kebenaran. Ma'al ikrari bih, meskipun dia mengakui itu adalah kebenaran. Umat Islam banyak yang terjebak seperti ini. Contoh pertanyaannya, yang perintah siapa? Allah. Loh lah kenapa nggak dijalani? Anu, pakai anu kalau orang Jawa itu. Ya, leres ya, Pak Monong ya. Anu orang Jawa biasanya itu. Anu, nganu ya. Nganu, saya mau dandani hati dulu lah. Saya menjilbabi hati dulu. Pernah dengar kata itu Mas ya? Iya. Kalau ada orang yang bilang begitu toh jenengan tanya, Mbak, saya tak tanya tutorialnya jilbabi hati, nanya gitu ya. Tuh, ingat loh. Itu seperti umatnya Nabi Nuh nanti, tak tunjukkan deh nanti. Itu seperti umatnya Rasul. Kufrul iba, al-ibai pakai hamzah. Mereka kufur akibat keengganan, wal istikbar dan sombong. Ma'at tasdiq, padahal dia meyakini itu benar. Dia tahu itu benar. Wa huwa adamul inqiyad, dia tidak mau tunduk lil haqqi kepada kebenaran. Ma'al iqaribih, meskipun dia tahu itu benar sebenarnya. Karena sombong. Iya. Oke, tak tunjukkan. Dia sombong. Suratnya 37, monggo sebelum masuk di sini. Suratnya 37
Ayatnya 35, 36, 37. Silakan. As-Saffat. Udah. Yuk. Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. Stop dulu. Waktu diajak untuk mengucapkan itu mereka tidak mau. Pertanyaannya gini, yang disuruh oleh Rasul Muhammad orang Arab, mereka tahu nggak arti dari kalimat itu? Tahu nggak? Tahu, bukannya nggak tahu. Abu Jahal paham bener. Orang Arab, tokoh kafir Quraisy. Makanya Abu Jahal bisa intervensi Abu Thalib karena awalnya Abu Jahal dengar talqin yang disampaikan Rasul SAW kepada pamannya. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Tahu artinya ini. Kalau sampai Abu Thalib login, wah ngeri. Bener kan login ya? Bener kan bahasanya mas? Nah, ngono lah. Wah kalau sampai Abu Thalib login ngeri nih. Dia intervensi dengan mengatakan, ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muthalib, kamu benci ya dengan agama bapakmu Abdul Muthalib. Diintervensi karena Abu Jahal ngerti artinya la ilaha illallah. Maka ayat 35 tadi mereka menyombongkan diri, tidak mau. Karena konsekuensinya kalau mengucapkan itu berarti login ke Islam. Aku ngaku kayak bacanya anak Gen Z ya. Yo 36 monggo dibaca. Mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Ya Allah, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami dengan penyair gila? Jadi dari dulu itu label buruk itu ada. Kalau cuma labelnya WAHAB itu kekinian. Teroris itu kekinian, Dari dulu sudah ada orang yang melawan keumuman itu akan dilabeli dengan label begitu. Agama kamu baru ya mas? Gak ada yang nanya begitu. Imam kamu siapa toh mas? Ya di masjid lah imam saya, masuk di jalan. Kan gitu. Lah labelnya itu sahirun majnunun. Coba lanjut. Padahal dia Nabi Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan para rasul sebelumnya. Iya, jadi mereka menyombongkan diri, tidak mau. Bukannya tidak tahu, mereka tahu. Dah, kekufuran akibat keengganan. Bapak Ibu, wabil khusus ummahat. Saya ulang. Bapak Ibu, wabil khusus ummahat. Ada aturan yang ketika kita harus pakai, itu tidak sedikit ummahat yang berpikirnya al-jlimatiyyu. Tahu ya? Bahasa Arab baru itu ya? Al-jlimatiyyu. Pakai al aja lah. Pantes enggak ya? Ntar dibilang ustazah biasanya. Pantes enggak? Macam-macam itu. Ya. Penting tadi.
Yo, yang ada di dalam kitab itu surat Al-Baqarah ayat 34. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan dan sombong. Dia termasuk adalah bagian dari orang-orang yang kafir. Iblis tahu kebenaran, tapi dia tidak mau melaksanakan kebenaran itu. Taib. Kekufuran besar yang ketiga. Pertama, mendustakan. Yang ketiga, kesombongan dan keengganan melaksanakan kebenaran Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang ketiga, kufrudz dhanni wasyakki biyaumil qiyamah. Kekufuran diakibatkan, disebabkan oleh ragu terhadap hari kiamat kelak. Ada nggak sih gitu? Ragu dengan ada, masa ada toh gitu. Taib. Atau inkarihi wa adami tasdiq, atau mengingkari hari kiamat itu ada, atau tidak percaya kalau hari kiamat itu ada, bisa menyebabkan kekufuran besar. Gitu. Padahal di awal-awal surat, di ayat yang keempat jenengan baca Maliki Yaumiddin, yang memiliki, yang merajai hari pembalasan, yakni yaumul qiyamah. Baik. Dalilnya adalah suratnya ada di kitab. Ini tidak potongan ayat, silakan Mas untuk dibaca. Suratnya 18, ayatnya 36 37. Silakan. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Iya. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Terus ayat yang ke-37. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Sekeran. Perhatikan, penyesalan tidak ada gunanya ketika sudah di akhir. Penyesalan hanya terjadi ketika di dunia. Penyesalan nanti nggak ada gunanya. Ya. Walaupun semua orang yang kafir berpotensi untuk apa? Menyesal. Bentuk penyesalannya apa? Minta dikembalikan ke dunia. Sebagaimana surat apa? Surat apa? Surat di Al-Quran, ya. Surat apa? Di Al-Quran. Aku seneng. Mbok kali-kali jenengan bar tanis meja ki jawab dulu maksudku ya. Yo, surat 23, monggo dibuka. Ayatnya 99 dan 100, monggo. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Iya. Dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Terus ayat 100 agar aku dapat beramal soleh Iya. yang telah aku tinggalkan.
sekali-kali tidak. Ya. Sesungguhnya itu adalah dalil yang diucapkan saja di hadapan mereka. Ada alam barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Sekeran. Dah. Penyesalan hanya boleh ketika di dunia. Alamnya menyesal di dunia. Kalau dunia waktu yang sesaat, sempit, waktunya singkat, nggak dipakai untuk menyesal, alangkah hinanya. Menyesal itu adalah dibarengi dengan istighfar dan taubat. Makanya ketika ada kata menyesal, berarti ingat dosa, ingat penyesalan. Ingat kesalahan, ingat penyesalan. Harus. Karena yang dipakai rumusannya oleh Allah adalah Allah pasti ampuni semuanya. Yang penting ada kata penyesalan. Penyesalan ada dua caranya. Kalau dosa besar mesti dengan taubat. Kalau dosa yang tidak besar tutup dengan melakukan kebaikan. Sekalipun dengan tadi, dengan istighfar, tidak luput istighfar kepada Allah. Satu lagi tadi, tutuplah keburukan dengan kebaikan. Niat yang tulus. Ada dalilnya tak begitu? Halo? Halo? Yuk buka arba'in. Punya arba'in kan jenengan? Ada. Nomor berapa arba'in? Pokoknya di arba'in lah. Ya. Arba'in nomor 18. Monggo. Ingat keburukan. Ingat ini yang bukan dosa besar loh ya. Ingat keburukan, tutup dengan perbuatan yang baik, dengan tidak lupa beristighfar kepada Allah. Yo, nasihat agung untuk dua sahabatnya. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abi dan Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Terus iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Ya. Dan bergaullah bersama manusia dengan akhlak yang mulia. Iya. Terima kasih. At-Tirmidzi. Tirmidzi udah meninggal masalahnya. Yo. Berkata hadis ini hasan. Betul. Dalam sebagian naskah dia berkata hasan sahih. Syukran. Nah. Lanjut yang keempat, kekufuran disebabkan al-i'rad. Kekufuran disebabkan berpaling dari kebenaran. Penjelasannya, al-i'radu an matalibil Islam. Berpaling dari ajaran Islam. Ghairu mu'minin, tidak percaya. Itu umat Islam cara beragamanya diantaranya karena mengikuti tokoh. Umat Islam cara melaksanakan ajaran agamanya diantaranya dengan cara memplagiat para tokoh. Kalau tokoh begitu, aku begitu. Dia begitu, aku begitu. Lah begitulah diantaranya. Tidak mengikuti bagaimana kebenaran yang ada. Atau ketika tokoh mengatakan itu bukan ciri Islam, itu cirinya orang Arab umpamanya, orang akan mengikutinya.
gitu. Dan kekufuran akibat al-i'radu an matalibil Islam, berpaling dari pengajaran Islam. Yuk dibuka di Quran. Suratnya surat yang ke-46 ayatnya 3. Monggo. Monggo Mas. Yo. Kami tidak menciptakan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Iya. kecuali dengan hak dan dalam waktu Terus? waktu yang ditentukan. Terus? Namun demikian orang-orang yang kufur berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Sekeran walladzina kafaru, apa di situ? Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Yuk, sekeran. Nomor 5. Kufrun nifaq, kekufuran disebabkan karena kemunafikan. Apa itu munafik? Idharul Islam, menampakkan Islam bil lisan, lesannya api, gali-gali, ya apa tuh gali-gali apa ya? Lesannya fasih dengan Islam. Wa mukhalafatuhu fil qalbi wal a'mal, tapi hati dan amalnya menyelisihi lesannya. Kekufuran disebabkan kemunafikan. Banyak nih kayaknya model seperti ini. Dalilnya, yuk Mas. Dimulai ayat di Al-Baqarah itu ayat munafik paling banyak. Di Al-Baqarah awal 1 sampai 5 itu menceritakan orang takwa. 6 dan 7 menceritakan orang kafir. 8 sampai 20 berarti 13 ayat tersendiri menceritakan orang munafik. Salah satunya di awal ayat munafik itu Al-Baqarah ayat 8, jenengan baca. Enggak. Itu awal-awal dari ayat Al-Baqarah, dan di antara manusia, monggo. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang mukmin. Iya. Ingat tadi, apa itu munafik? Antara hati, sikap dan lisan berselisih. Begitulah yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. An-nifaqu huwa ikhtilaful qalbi wal lisan. Berselisihnya hati dengan lisan. Selanjutnya nomor 6, kufur besar. Sekian Pak. Iya. Kufur besar disebabkan karena kufrul juhudi. Kekufuran disebabkan karena menentang. Waduh, terang-terangan ini. Yaitu wahwa alladhi yunkiru syai'an ma'luman minad din, yaitu orang yang mengingkari sesuatu atau sebagian makluman minaddin, secara umum bagian dari ajaran agama Islam. Jadi kufur disebabkan menentang adalah yaitu orang yang menentang
mengingkari sesuatu atau sebagian dari ajaran Islam secara umum. Contoh mithla arkanil Islam, contoh mengingkari rukun-rukun Islam. Awil iman, atau mengingkari sebagian dari rukun iman. Contohnya kalladzi yatrukus shalah ghaira mu'taqidin biha, meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat itu tidak wajib. Itu sudah kufur. Berbeda dia meninggalkan sholat tapi hatinya meyakini sholat itu wajib. Ini tidak, meninggalkan sholat sambil meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Bahkan fahuwa kafirun, dia dipandang kafir. Murtadun anil Islam, dia dianggap keluar dari Islam. Gitu. Kufur akibat menentang. Terakhir, wakadzalika, demikian juga al-hakim, penguasa, idza jahada hukmallah, ketika penguasa menentang aturannya Allah, maka dihukumi 3. Kafir, zalim, fasik. Gitu. Ayatnya, suratnya 5, ayat 44, 45, 47. Silakan. Iya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dengan para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para nabi dan ulama-ulama mereka juga memberi putusan, sebab mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kitab Allah, dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Terus, janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Terus, siapa yang tidak memutuskan sesuatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang kafir. Cukup 44, 45, 47 ya, ujungnya beda-beda. 45 ujungnya apa? Yang tidak memutuskan sesuai dengan maunya Allah apa? Di 45, suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang zalim. Yang 47 apa? Ujungnya ayat 47, yang tidak memutuskan Allah, maka mereka itu orang fasik. Ya, syukran. Ada Allah mengatakan kafir, zalim, dan fasik. Taib. Kita akan masuk pertanyaan sekarang. Yang akan datang kita berbicara kekufuran kecil dan macamnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, orang Islam yang hanya sholat, puasa di bulan Ramadan, tidak pernah nuntut ilmu Islam sedikit pun, apakah termasuk kufur Ustadz? Tidak. Ulama ahlu sunnah tidak gampang menjustifikasi orang kufur, tetapi dalam rangka untuk memperbaiki keislamannya, menyempurnakan keislamannya, maka dituntut untuk mengaji, tolabul ilmi. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya ingin umrah, tapi uangnya dari almarhum ibunya, Allah yarhamha.
Saat masih hidup dipercaya kelola uangnya, tapi mereka 4 bersaudara. Apakah dia harus minta ridho dari saudara yang lain dulu Ustadz? Teman saya bilang mereka sering minta bantuan sama teman saya. Taib. Saya ulang, uangnya dari ibunya. Saat masih hidup dipercaya kelola uangnya. Baik. Ada hal yang baik untuk dikomunikasikan dengan saudaranya, karena bukan uang pribadi, maka ada baiknya untuk dikomunikasikan dengan saudara-saudaranya. Ya, jangan sampai hal yang tadi tujuan baik menjadi tidak baik. Saran saya itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya, saya seorang guru yang mengajari murid menyanyi dan menari. Apakah hukumnya Ustadz untuk mengerti hari guru, hari pahlawan dan lain sebagainya? Taib. Saya jawab, saya kelola beberapa yayasan pendidikan. Salah satu yayasan pendidikan yang diamanahkan kepada kami namanya Ibnu Umar. Ada namanya Al-Jannah. Kalau Al-Jannah khusus pondok tahfidz. Kalau untuk Ibnu Umar adalah yaitu untuk TK dan SD sementara. Kami tidak tabu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami tidak tabu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Lah, untuk menari kami tidak ngajari nari. Giol-giol gitu kan ya? Nah, kami nggak ngajari itu. Tapi kami mengajarkan santri-santriwan santriwati kami boleh nyanyi lagu Indonesia Raya, dan itu ada notifikasinya. Indonesia enggak begini, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, enggak mungkin gitu tak? Nah, ada notifikasinya. Jadi sekarang dilihat gitu. Kami ngajari anak lagu Garuda Pancasila, lainnya enggak. Kami ngajari tadi Indonesia Raya, Garuda Pancasila, di antaranya itu. Kami ajarkan lagu yang kebangsaan. Nah, lainnya enggak. Termasuk yang giol-giol, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya sebagai orang tua, seorang ibu harus bagaimana kalau selalu dicemburui oleh menantu anak laki-laki saya? Jadi anak saya tidak bebas untuk bertemu atau berkomunikasi dengan saya. Saya harus bagaimana? Kasihan anak saya dicemburui oleh mantu anak saya laki-laki. Baik, bersikaplah sewajarnya. Bersikap sewajarnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan biasa. Contoh ini, manggil mantu ya nggak usah dilembut-lembutin, nggak usah. Umpamanya yang manggil laki-laki, mertua laki-laki, manggil mantunya perempuan ya, umpamanya panggil namanya umpamanya Tati itu. Tati, Bapak ada perlu gitu. Ya lihat dulu perlunya di mana gitu. Jangan Tati, jangan gitu. Itu sudah nadanya beda, ya tak? Loh, bener tak? Lah, ya enggak boleh. Ya tadi makanya jawaban saya, posisikan secara sewajarnya sebagai seorang mertua. Apakah mertua laki-laki ataukah mertua perempuan gitu.
Kalau memposisikan, insya Allah dengan baik, gak akan terjadi apa-apa. Ya, baik. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan mantu, tukang sayur aja juga manggilnya harus yang bagus. Umpamanya tukang sayur lewat depan rumah, manggilnya jangan genit, abang, jangan gitu, ya toh? Ya toh Pak Mono? Manggilnya biasa aja, bang, cabai merah, ya kan gitu. Bang, ada nggak bawang merah bang? Gitu. Jangan, abang, jangan gitu. Itu di rumah, itu khusus untuk orang rumah itu. Yo, saya akan diajak jalan-jalan ke Bangkok. Wih, jauh bener. Tapi saya ragu dan takut karena sepengetahuan saya itu negara kafir. Sementara teman-teman jalan saya agamanya pas-pasan kayak saya. Khawatir nanti di sana melakukan kekufuran yang tidak disengaja. Pertanyaan, benarkah jalan pikiran saya benar? Tak jawab. Jalan pikirannya benar. Boleh jalan ke tempat mana? Kalau perempuan ketika jalannya safar, cari mahram. Harus ada mahram. 2, sekalipun ada mahram, tapi dilihat jalan-jalan dalam rangka apa? Nengok pemandangan, ke tempat lagi kafir. Islam sangat rinci. Kalau tujuannya tujuan hal yang sangat darurat, maka menjadi boleh yang awalnya tidak boleh. Contoh, saya mengambil jurusan itu dalam kuliah, adanya cuma di negara itu, tafadhol, silahkan. Saya dalam rangka berobat, adanya di itu, tafadhol, silahkan. Tapi kalau jalan-jalan ingin melihat, maaf, patung Bunda apa, ingin melihat stupa apa, jangan. Ya. Baik. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang ibadah, yang hanya menggantungkan dirinya saja, yang enak-enak saja? Tidak boleh. Ibadah tidak boleh sesuka hati. Ibadah itu, ingat, syaratnya 2, harus sesuai dengan tuntunan sunnah. Dan yang pertama, harus ikhlas. Ikhlas tidak sesuai dengan sunnah, jangan harap diterima oleh Allah Ta'ala. Demikian yang Anda sampaikan. Dari kaum bapak ada pertanyaan? Tafadhol. Monggo, mic-nya mas. Nanti di Sabtu ke-4 Desember, dan Bapak, insya Allah jadwal Ana nanti ada Ustadz Badru, ya. Jadi jenengan nanti bisa hadir untuk bersama-sama. Kemudian akan berjumpa dengan Ana nanti di Januari, dan nanti insya Allah ada beberapa hadiah yang mengalir banyak hadiahnya, gitu ya. Januari nanti, Desember nanti jadwal Ana akan diisi oleh Ustadz Badru. Usahakan para jamaah ngajak sehandetolan teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, mengenai pembacaan zikir pagi petang, silakan. Baik, pembacaan zikir pagi waktunya sampai kapan? Selama belum masih masuk waktu pagi. Selama masih batasannya masuk as-sobah, waktu pagi, itulah pembacaan zikir pagi. Berarti ketika sudah jam 10, jam 11, unta sudah mulai kepanasan, maka itu bukan pagi, itu siang. Zikir pagi itu ya pagi, masih saatnya, ketika matahari mulai terbit, mulai orang melaksanakan sholat syuruk, itulah yang dinamakan as-sobah,
pagi. Maka ketika orang Arab jam 10, jam 11 ketemu gak ngomong gini, sobahul khair, enggak. Orang Arab akan mengatakan naharuka sa'id, selamat siang untukmu, assalamualaikum, gitu. Kalau pagi habis subuh jam 1, ingat setelah subuh baru mengatakan sobahul khair, selamat pagi, gitu. Jadi selama batasannya masih waktu pagi, secara umum pagi di sini jam berapa toh? Habis subuh sampai jam berapa kira-kira? Itu harus sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat yang ada di sini. Jam berapa toh? Pagi? Jam 9, jam 8, ya toh? Gunakan waktu untuk zikir pagi. Itu afwan. Terima kasih untuk semuanya yang telah bergabung. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa menselaraskan diri kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah yang ada. Satu kata, jangan malu menjadi pelaku sunnah. Sekalipun sunnah yang kita jalani itu tidak umum di mata umum, jangan malu walaupun belum umum di mata umum. Terima kasih. Subhanaka Allah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya, pekan depan kita libur, dan selanjutnya untuk kajian akan dilanjutkan pada pekan pertama di bulan Desember, pada tanggal 6 Desember 2025 jam 9 pagi oleh Ustaz Abdul Wahid Rahman dengan tema 34 amalan para dosa. Lo ya, Allah habis adzan sholawat dulu, baru Allahumma rabbani da'wati tammah. Amin ya rabbal alamin. Afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, masa suruh ngabisin. Aduh cian wis. Ini itu tanpa gula ya?